Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RWPID Channel. Kembali lagi kita akan belajar tentang pemrograman PHP. Kali ini kita akan belajar tentang operator di dalam pemrograman PHP. Apa itu operator? Ya, operator adalah simbol-simbol ya, simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap suatu nilai dan variabel. Jadi di sini operator itu digunakan untuk melakukan proses-proses ya, melakukan proses-proses ya terhadap suatu nilai dan variabel ya. Jadi pada sesi ini saya akan jelaskan beberapa jenis operator yang ada di dalam bahasa pemrograman PHP. Yang pertama, operator dalam PHP itu terbagi menjadi 7 ya. Jadi di sini saya bagi menjadi 7. Yang pertama yaitu operator aritmatika, operator penugasan, ya, operator increment dan decrement, operator relasi atau pembanding, operator logika, operator bitwise, dan operator ternary. Ya, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu operator-operator yang ada ini. Ya, jadi silakan disiapkan ya, buka editor yang Visual Studio Code. Ya, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan di sini seperti biasa dibuka projectnya. Ya, setelah itu dibuat sebuah file dengan nama operator.php. Nah, baik, seperti biasa kita langsung saja praktek ya, mungkin untuk lebih memudahkan dalam memahami materi kali ini. Oke, baik, seperti biasa kita mulai dari tag PHP ya, kita mulai dari tag PHP. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang pertama, kita akan membahas tentang operator aritmatika. Ya, operator aritmatika itu adalah operator yang digunakan untuk melakukan proses aritmatika atau proses matematik ya. Mungkin kita lebih mudah memahaminya proses matematika. Ya. Nah, di sini kita buat di sini operator aritmatika ya. Nah, apa saja operator aritmatika itu? Ya, yang pertama yaitu penjumlahan ya. Ya, misalnya di sini kita buat penjumlahan ya. Nah, misalnya kita buat di sini 10 ya, ditambah 10 ya. Nah, itu di dalam aritmatika ada penjumlahan ya. Di sini operator yang digunakan adalah operator tambah ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ada pengurangan ya. Nah, misalnya di sini 10 dikurang 5 ya. Nah, jadi di sini untuk pengurangan operator yang digunakan adalah tanda minus ya. Ya, selanjutnya ada perkalian ya, perkalian. Nah, yaitu melakukan perkalian terhadap dua variabel, misalnya 5 kali 5 ya. Nah, oke, selanjutnya ada operator pembagian ya, pembagian. Oke, di sini kita buat 10 bagi 2 ya. Nah, selanjutnya ada operator pemangkatan ya, misalnya 10 pangkat 2. Oke, selanjutnya ya, sisa bagi ya. Nah, sisa bagi itu 10
ya, persen 2, yaitu sisa bagi ya. Oke, jadi di sini operator yang digunakan dalam proses aritmatika, yang pertama penjumlahan ya, operatornya tambah simbolnya, pengurangan simbolnya minus, perkalian simbolnya kali ya, bintang ya. Nah, pembagian simbolnya garis miring, pemangkatan simbolnya bintang 2 kali, sisa bagi itu operatornya persen. Oke, baik, sekarang kita coba tampilkan hasil dari variabel aritmatika. Oke, di sini kita pakai echo hasil penjumlahan. Oke, di sini kita buat penjumlahan BR ya. Selanjutnya kita buat lagi hasil pengurangan ya. Di sini kita buat pengurangan, kita BR ya. Ini agar pindah baris ke bawah, kita kasih BR ya. Kita tampilkan semua ya, hasil perkalian. Oke, di sini kita buat perkalian ya, perkalian. Selanjutnya kita buat hasil pembagian, ya. Oke, di sini kita buat pembagian. Itu kita buat hasil pemangkatan ya, kita buat pemangkatan BR hasil sisa bagi ya. Di sini kita buat sisa bagi ya, sisa bagi seperti biasa. Oke, baik, ini sudah selesai ya. Jadi inilah operator yang digunakan dalam proses aritmatika ya. Ada 6 ya, ada 6 di sini. Nah, di sini kita tampilkan ya, kita tampilkan hasil dari variabel aritmatika tadi ya, dari variabel ini. Oke, sekarang kita simpan, tekan Ctrl S ya, tekan Ctrl S. Selanjutnya kita jalankan ya, kita jalankan. Oke, kita jalankan dulu ya, kita jalankan localhost Tokoku, kita enter ya. Nah, di sini ada operator ya, ada operator, tinggal kita klik saja operator. Oke, baik. Nah, di sini hasil proses aritmatika ya. Ini hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, hasil pembagian, ini hasil pemangkatan, sisa bagi. Nah, di sini kita lihat penjumlahan ini berarti 10 tambah 10 hasilnya 20. Ini 10 kurang 5 hasilnya 5. Ini 5 kali 5 hasilnya 25. Ini pembagian 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini pemangkatan 10 pangkat 2 hasilnya 100. Ini sisa bagi berarti 10 modulus 2 atau sisa bagi. Nah, hasilnya 0 ya. Ini yang diambil sisanya. Misalnya 10 bagi 2 5, sisanya berapa? Ini sisanya tidak ada ya. Jadi di sini modulus ini adalah pembagian secara bilangan bulat. Ya. Misalnya kalau 11 modulus 2 itu hasilnya 11 bagi 2 5, sisanya 1. Ya, baik seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk operator yang kedua, yaitu operator penugasan. Nah,
Operator penugasan yaitu operator yang digunakan untuk melakukan proses pemberian nilai, ya. Jadi bagaimana kita memberikan tugas kepada suatu variabel, ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba praktek operator penugasan, ya. Nah, operator penugasan itu ada beberapa operator, ya. Nah, yang pertama yaitu operator pengisian nilai, ya, n nilai sama dengan, nah, sama dengan 10. Oke, yang pertama itu adalah pengisian nilai, ya. Oke, pengisian nilai, nah ini seperti itu. Nah, sekarang kita coba tampilkan echo nilai variabel adalah, oke, kita di sini nilai, ya. Oke, nah di sini bisa kita langsung jalankan, kita refresh, reload, ya. Ini pemberian nilai, ya. Nah, oke, selanjutnya yang kedua pengisian dan penambahan. Oke, penambahan di sini adalah operator yang melakukan dua proses sekaligus. Yang pertama melakukan pengisian dan melakukan proses aritmatika yaitu penambahan, ya. Nah, di sini bisa kita coba misalnya seperti ini, nilai plus sama dengan, nah, seperti itu operatornya, ya. Plus sama dengan misalnya 10, ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan hasil dari variabel nilai dengan operator plus sama dengan, ya, titik 2, kita buat di sini nilai. Oke, di sini kita tulis. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan, kita reload. Oke, ini hasilnya 20, ya. Nah, hasilnya 20. Artinya dia melakukan proses penambahan variabel ini, dilakukan penugasan dan pengisian nilai dan melakukan penambahan. Berarti itu sekaligus dilakukan penambahan. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya yang ketiga adalah operator pengisian dan pengurangan. Nah, di sini kita coba buat variabel a sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita buat a min sama dengan 5. Seperti itu. Setelah itu kita coba tampilkan nilai operator pengisian dan pengurangan. Oke, di sini kita tampilkan, ya, langsung di sini kita tampilkan a br. Oke, seperti itu, ya. Jadi operatornya menggunakan minus sama dengan. Oke, selanjutnya kita buat pengisian dan perkalian. Kita buat variabel b sama dengan 10. Setelah itu kita buat b bintang sama dengan 10. Artinya itu nanti hasilnya adalah melakukan pengisian nilai yang baru terhadap b. Nilainya itu dilakukan yaitu 10 dikali dengan b. Seperti itu. Echo
operator pengisian dan perkalian. Sering B PR. Oke, selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu pengisian dan pembagian. Nah, sekarang di sini kita buat C sama dengan 10. Sekarang kita buat C sama dengan garis miring sama dengan, berarti 2 misalnya ya. Artinya nanti hasilnya adalah 10 bagi 2 equal ya nilai operator pengisian dan perkalian. Ini pembagian. Di sini kita buat C BR. Oke. Jadi nanti di sini akan dilakukan proses pembagian dan pemberian nilai terhadap variabel C. Nah, oke, selanjutnya yang ke-6, itu yang ke-6, pengisian dan modulus atau sisa bagi ya. Modulus atau sisa bagi. Kita buat di sini variabel D ya sama dengan 10 string D modulus sama dengan 2. Seperti itu. Equal nilai operator pengisian dan modulus. Oke, itu di Oke, selanjutnya yang ke-7, pengisian dan pemangkatan ya. Kita deklarasikan variabel E sama dengan 5 ya. Setelah itu kita lakukan proses pengisian dan pemangkatan. E bintang sama dengan 5. Artinya nanti adalah hasilnya adalah 10 pangkat 5 pangkat 5 ya. Nilai operator pengisian dan pemangkatan E DR. Oke, selanjutnya adalah mungkin itu ya, operator pembagian dan pengisian nilai, yaitu di sini adalah operator penugasan, yaitu pemberian nilai, pengisian nilai yaitu menggunakan sama dengan, pengisian dan penambahan yaitu plus sama dengan, pengisian dan pengurangan minus sama dengan ya, pengisian dan perkalian bintang sama dengan ya, pengisian dan pembagian garis miring sama dengan ya, pengisian dan modulus persen sama dengan, pemangkatan dan pengisian yaitu bintang-bintang sama dengan. Seperti itu. Kita simpan, terus kita coba jalankan kembali ya. Kita coba jalankan, kita reload. Oke, hasilnya seperti ini ya. Pengisian dan pengurangan ya, operator pengisian dan perkalian, operator pengisian dan pembagian, operator pengisian dan modulus, operator pengisian dan pemangkatan. Seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke yang berikutnya, yaitu operator increment dan decrement ya. Apa itu operator increment dan decrement? Yaitu operator yang digunakan ya. Ini operator yang digunakan untuk melakukan penambahan dan pengurangan.
operator increment ya. Nah, dan decrement. Nah, ini adalah operator ya yang digunakan untuk melakukan proses penambahan satu dan pengurangan satu ya. Nah, increment itu digunakan untuk melakukan penambahan, decrement itu untuk mengurangi. Oke, sekarang kita coba, yaitu skor sama dengan 100. Nah, selanjutnya kita coba, kita buat skor plus ya, kita buat lagi skor plus, berarti ini 2 kali. Terus kita coba tampilkan nilai skor sekarang. Kita buat di sini skor BR ya. Jangan lupa BR itu untuk pindah baris baru. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, sekarang di sini udah ada 2 kali penambahan, yaitu skor sekarang 102, di mana skor awal yaitu 100. Nah, di sini skor awal 100 ya. Jadi setelah lakukan plus ya, skor plus. Nah, jadi di sini nilainya menjadi 102. Oke, selanjutnya ini adalah operator increment. Oke, selanjutnya adalah operator decrement. Oke, sekarang kita operator decrement. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah variabel. Kita buat di sini hasil sama dengan 10. Terus kita lakukan decrement, hasil min. Kita buat hasil min. Nah, setelah itu kita echo nilai skor hasil sekarang ya, hasil. Oke, hasil sekarang seperti ini ya, hasil. Oke, sekarang kita jalankan. Hasilnya 8 ya. Nah, berarti ini melakukan proses pengurangan nilai sebanyak 2 kali. Ini pengurangan pertama, ini pengurangan kedua. Oke. Nah, operator increment ini sering digunakan ketika melakukan proses perulangan ya. Perulangan ini paling sering digunakan, yaitu operator min seperti itu, atau operator plus seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu operator relasi dan pembanding atau operator perbandingan. Ya, berikutnya yang keempat ya, operator perbandingan atau relasi ya. Nah, di sini operator relasi. Nah, yang pertama lebih besar. Oke, di sini kita coba echo di sini (20) lebih besar dari 10. Nah, di sini kita buat ini ya, 20 lebih besar dari 10. Oke, seperti itu. Nah, jadi operator simbol yang digunakan seperti ini ya. Tanda panah ke kanan, kurung siku ke kanan. Ya, nanti hasilnya adalah di sini. Kita coba lihat hasilnya. Kita klik. Nah, ini hasilnya 1. Nah, jika hasilnya 1 berarti true ya. Nah,
Jadi di sini saya kasih tambahkan hasil dari operator ini adalah boolean ya, boolean atau logika ya, dimana akan ditampilkan hasil ya true atau false ya, dalam kurung 0 atau 1 ya. Nah, jadi jika hasilnya 1 berarti dia benar, true ya. Jika hasilnya 0 berarti salah ya. Nah, di sini kan 20 lebih besar dari 10, hasilnya 1 berarti itu benar, true. Nah, berikutnya adalah lebih kecil. Nah, lebih kecil di sini ini kita copy Ctrl C ya. Nah, di sini kita buat 20 lebih kecil. Lebih kecil. Nah, di sini kita rubah operatornya, simbolnya ini simbol lebih kecil ya. Di sini kita coba jalankan lagi. Oke, di sini hasilnya kosong ya. Jadi kosong itu adalah 0 atau false. Jadi ini hasilnya false ya. Selanjutnya kita buat sama dengan ya, sama dengan, kita paste lagi ya. Di sini kita buat 20 sama dengan ya, sama dengan 10 ya. Operatornya ini sama dengan 2 kali ya, operatornya sama dengan 2 kali. Selanjutnya tidak sama dengan ya. Jadi di sini kita rubah ya, tidak sama dengan. Oke, di sini kita simbolnya tidak sama dengan ya. Nah, seperti itu, tidak sama dengan. Selanjutnya adalah lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, nah lebih besar ya, sama dengan. Oke, operatornya besar sama dengan, seperti itu. Jadi simbolnya dirubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kita copy biar cepat ya. Nah, ini lebih besar, sekarang kita rubah menjadi lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Jadi di sini operatornya kita rubah seperti ini. Oke. Nah, ini artinya adalah operator untuk membandingkan ya. 20 besar dari 10, ini 20 kecil dari 10, ini 20 sama dengan 10, ini 20 tidak sama dengan 10, ini 20 besar sama dengan 10, ini 20 kecil atau sama dengan 10. Ini artinya adalah atau sama dengan ya. Jadi ini adalah menggabungkan dua operator, yaitu sama dengan dan besar dari gitu. Jadi artinya di sini adalah besar atau sama dengan. Jadi kalau dia besar atau sama dengan, itu hasilnya nanti true. Sekarang kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya di sini sama dengan, berarti nilainya false. Ini 20 tidak sama dengan 10, nilainya true. Ini 20 lebih besar sama dengan 10, nilainya true. Ini 20 lebih kecil sama dengan 10, hasilnya false, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang lanjut adalah operator logika. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke operator logika. Nah, yang kelima
ya, yang kelima yaitu operator logika. Nah, operator logika itu operator untuk melakukan operasi logika, ya. Nah, yaitu operator yang akan melakukan operasi logika, ya, logika AND, OR, dan NOT. Oke, seperti itu. Nah, oke, operatornya seperti itu. Nah, jadi di sini adalah operator yang digunakan, yaitu menggunakan operator logika. Oke, sekarang kita coba variabelnya. Kita pakai variabel aktif sama dengan true. Selanjutnya status kita buat false. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Nah, kita coba bandingkan. Sering kita buat kondisi sama dengan aktif dan status, ya. Nah, setelah itu kita coba bandingkan, tampilkan hasilnya. Hasil dari logika AND adalah status, kondisi, ya, kondisi. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita simpan, kita jalankan. Oke, hasilnya kosong ya. Nah, hasilnya kosong itu artinya adalah jika hasil operator AND itu, ya. Nah, operator ini hanya akan menghasilkan nilai true jika keduanya benar. Misalnya di sini true, di sini false. Makanya hasilnya di sini adalah, di sini hasilnya false. Ini tidak ada hasilnya, ya, false. Jadi ketika ini kita rubah menjadi true, ya. Nah, di sini kita jalankan lagi, ini hasilnya true, ya, true hasilnya. Nah, oke, di sini kita buat false, hasilnya akan false, ya. Jadi operator AND itu dia akan menghasilkan nilai benar kalau semua variabelnya benar, ya. Jadi kalau ada yang salah, maka dia hasilnya akan salah, seperti itu, ya. Oke, selanjutnya kita coba membuat kondisi 2, ya. Kondisi 2 sama dengan aktif OR, ya. Nah, OR seperti ini, status. Oke, sekarang kita copy hasil logika OR, ya, logika OR kondisi 2. Nah, logika OR ini dia akan benar kalau salah satunya benar atau dua-duanya benar, ya. Jadi seperti itu. Jadi operator OR ini dia akan salah kalau kedua-duanya salah. Oke, sekarang kita coba, ya, kita refresh. Nah, di sini operator AND dia akan false, operator OR akan true. Nah, sekarang bagaimana operator OR itu dia akan false? Dua-duanya kita kasih false, ya. Nah, selanjutnya di sini kita jalankan lagi. Nah, ini dua-duanya akan false. Operator AND juga false, operator logika OR juga false, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau salah satunya benar seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai benar, ya. Dia akan menghasilkan nilai benar, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah operator NOT, ya, kondisi
3 ya. Nah, di sini kita buat adalah misalnya sama dengan not aktif ya, seperti itu. Sekarang kita buat hasil logika not ya. Kita buat di sini kondisi 3 BR. Oke, seperti itu. Nah, logika not itu artinya kebalikan. Jika di sini ya true, nanti kebalikannya adalah false. Sekarang kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah false. Jika di sini kita kasih false, nah nanti hasilnya adalah true. Nah, seperti ini. Dia kebalikan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke operator bitwise ya, operator bitwise. Oke, operator bitwise ini adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi biner ya, yaitu operator yang akan digunakan untuk melakukan proses pada bilangan biner atau bilangan 01 ya. Nah, di sini juga ada menggunakan operator AND, operator OR, operator XOR, operator negasi dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita coba menggunakan operator AND ya, operator AND. Misalnya di sini X sama dengan 1011, Z sama dengan 001110 ya. Nah, setelah itu kita coba melakukan operasi N ya. Sekarang kita buat Y sama dengan ring X ya, N Z ya, seperti itu. Sekarang kita tampilkan ya hasil operator dan bit ya, bitwise dan kedua Y. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita reload. Oke, hasilnya seperti ini ya. 2520. Ya, itu adalah hasil operator operator bitwise ya. Jadi dia akan melakukan proses pada bilangan biner. Oke, selanjutnya biar tidak terlalu lama kita masuk ke operator ternary ya. Nah, oke, yang ini ini yang keenam ya. Oke, kita lanjut yang ke-7. 7 adalah operator ternary ya, merupakan operator untuk membuat sebuah kondisi ya. Nah, simbol yang digunakan adalah tanda tanya, seperti itu ya, tanda tanya seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya, misalnya
Kita di sini kita buat variabelnya adalah pergi, misalnya kita buat di sini true ya. Di sini kita buat jawaban sama dengan string pergi. Nah, jika dia benar maka dia jawab ya, jika tidak dia akan jawab tidak. Oke, sekarang kita coba tampilkan jawaban Anda adalah string jawaban BR. Oke, di sini kita coba lihat ya. Jadi operator ternary ini adalah operator yang menggunakan kondisi. Misalnya seperti ini, pergi, nilainya true ya, true. Nah, ini jawaban pergi, tanda tanya. Jika nilainya true maka akan ditampilkan kata ya. Jika nilainya false akan ditampilkan nilai tidak. Oke, sekarang kita coba refresh. Oke, di sini hasilnya ya. Oke, jadi kalau di sini kita rubah menjadi false ya. Nah, nanti hasilnya menjadi tidak. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, jadi ini sering digunakan untuk memperpendek penyeleksian ya, atau penggunaan if ya. Penggunaan if. Jadi di sini jika ini benar maka ditampilkan yang bagian yang ini. Jika hasilnya false akan ditampilkan bagian tidak ya. Oke, mungkin sampai di situ tutorial kali ini tentang penjelasan tentang operator. Jika kurang jelas karena ini adalah video yang disengaja untuk diperpendek ya. Jika kurang jelas silakan dibuat di kolom komentar atau dihubungi via email ya. Oke, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.